sederhana sih Pak kalau untuk sapi itu perawatannya. Yang penting kenyamanan sapi, kemudian kita cari pakan yang memang itu dibutuhkan sapi, nutrisinya, terus karbohidratnya itu benar-benar harus diperhitungkan secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar, owner dari Akbar Farm. Akbar Farm yang ada di Dusun Pejaten, Desa Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Latar belakang usaha peternakan sapi Akbar Farm ini, kenapa dulu Mas Akbar itu tertarik atau punya latar belakang sejarah apa bisa mempunyai peternakan sapi ini, Mas? Oke, sebelumnya kalau latar belakang dari sapi ini, untuk sekarang ini kan kami jual beli menyediakan sapi hewan kurban ya. Kalau dari latar belakang sebenarnya nggak ada sama sekali di jiwa pedagang, kita keluar masuk, itu tidak ada. Cuman dari orang tua memang dulu ada peternakan sapi-sapi betina. Kemudian dari sapi-sapi betina itu memang kalau orang tua sudah lama ya, ada beberapa tahun yang lalu sudah ada peternakan ini. Cuman istilahnya kalau orang desa itu cuman petani, jadi cuman keluar anak breeding nanti dijual. Kemudian saya terjun, saya waktu itu lulus SMA 2019 dan alhamdulillah mencoba jual beli, menyediakan hewan kurban sampai sekarang ini seperti itu. Kalau jiwa berdagang, berbisnis itu tidak ada sama sekali di peternakan sapi ini. Kenapa dulu dengan pertimbangan orang tua dan Mas Akbar ini itu atau cocok menjalani untuk memilih peternakan sapi ini, Mas? Oh iya, betul. Alhamdulillah mungkin saya condongnya lebih ke sapi ya. Memang di keluarga ini ada beberapa usaha sebenarnya Pak. Ada dari ayam petelur ada, cuman skalanya cuman 3.000, nggak besar. Kemudian pabrik tahu, itu yang dekat dengan kandang sapi ini. Dan kemudian ternak sapi atau peternakan sapi ini ya. Kemudian saya memilih untuk fokus di satu titik di peternakan sapi ini. Kemudian ayam petelur emang bapak saya yang memegang. Kemudian pabrik tahu ibu saya yang pegang, jadi satu persatu yang megang seperti itu. Jadi nanti perputarannya atau nggak kepecah gitu. Kalau satu orang yang memegang itu pasti kurang maksimal seperti itu. Dan alhamdulillah saya dari dulu memang fokus di peternakan sapi ini. Sapi ini kan, apalagi ini jenisnya ini kan, kalau saya lihat ada simental, ada limosin, itu kan harganya nggak murah ya Mas. Iya, sapi betul. itu pasti harganya mahal. Iya. Nah, untuk awal-awal dulu merintis usaha ini Mas, modal yang diperoleh, modal awalnya itu bagaimana Mas Akbar sampai bisa memperoleh sapi-sapi yang ini dari segi harganya aja sudah sangat mahal ini? Betul. Iya, kalau bicara modal ya Pak, dulu kalau dilihat sekarang mungkin alhamdulillah bisa dibilang skala besar ya Pak. Yeah. Cuman memang dari dulu kita merintis dari 3 ekor kalau nggak salah itu 3 ekor dulu Pak. Jadi memang dulu itu sapi-sapi itu betina semua ya Pak. Cuman waktu saya pertama terjun itu saya bermodalkan motor KLX. Jadi saya itu 2019 lulus SMA Pak. 2019 itu awal-awal COVID. 2019 saya punya motor KLX waktu itu. Kemudian saya lulus, saya jual, saya belikan sapi. Awal mula saya suka sapi di situ. Karena saya disuruh kuliah sama orang tua, saya nggak mau. Kemudian saya jual motor KLX itu 17 juta waktu itu Pak. Saya belikan sapi semuanya 17 juta. Kemudian melihara 2 bulan, itu kok di situ ada profitnya, ada untungnya istilahnya ya. Akhirnya dari situ pengen belajar lebih dalam lagi di sapi ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau bicara modal, dulu memang
sedikit perlahan akhirnya bisa sampai sekarang. Kalau saya lihat pangsa pasar sapi di sekitar sini itu kan mungkin skupnya terbatas, Mas Akbar. Betul. Ya. Nah, cara strategi Mas Akbar dalam memasarkan sapi yang mungkin jumlahnya kalau di total mungkin di sini ada lebih dari 50 ekor ya, Mas. Betul. Itu cara memasarkannya bagaimana, Mas Akbar? Kalau melihat dunia sekarang atau perkembangan teknologi sekarang kan sudah lebih maju ya Pak. Iya. Adanya media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, seperti YouTube itu sangat membantu sekali buat pemasaran ini. Dulu awal saya memang bisa dikatakan dibilang online Pak. Senjata utama kami pemasaran itu di online. Dan memang nyata sampai sekarang sapi itu efek dari YouTube itu keangkat. Dari tadinya sapi laku per kilonya paling mahal 47.000, sekarang bahkan bisa 60.000 sampai tidak bisa dihitung kiloan. Ya? Betul. Dan bahkan di era sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin sudah punya segalanya itu larinya ke sapi. Jadi dia hobinya ke sapi malah. Jadi kalau beliau bilang itu ngelihat sapi itu capeknya hilang. Kalau ngelihat sapi makan itu capeknya hilang. Dan alhamdulillah dari dulu saya dari YouTube itu kemudian ketemu silaturahmi sama orangnya, kebanyakan Pak itu bisa manjang sampai sekarang. Jadi bukan satu transaksi. Kita ngejaga komunikasi, ngejaga silaturahmi. Alhamdulillah panjang dan kita perbanyak relasi. Ini paling perlu ya buat di segala bisnis itu terpenting relasi. Insya Allah kita banyak relasi, insya Allah banyak bantuan, pemasaran kita terbuka. Dari sekian sapi Mas yang ada di peternakan di Akbar Farm ini ya. Betul. Itu sistem cara Mas Akbar melakukan operasional, mengendalikan kualitas pakan, terus cara merawat sapi itu bagaimana Mas? Untuk perawatan sapi memang mungkin ya Pak dari beberapa peternak itu hampir sama kalau masalah perawatan sapi ya. Karena di YouTube juga sekarang banyak perawatan sapi ini itu banyak. Mungkin ada beberapa peternak hampir sama. Sederhana sih Pak kalau untuk sapi itu perawatannya. Kita yang penting kenyamanan sapi itu nomor satu. Kemudian kita cari pakan yang memang itu dibutuhkan sapi, nutrisinya, terus karbohidratnya itu benar-benar harus diperhitungkan secara detail agar jadi melihara sapi bukan melihara aja, tapi kita ada target waktu, target panen seperti itu. Kemudian tadi kenyamanan, faktor pakan, dan yang paling penting itu kesehatan sapi sih. Kesehatan sapi ya. Betul. Kalau mungkin kita udah terjun di dunia peternakan itu kita paham. Kita bisa lihat sapi sakit, sapi sehat itu keadaannya kelihatan seperti itu. Suka dukanya apa aja Mas Akbar? Iya Pak, kalau suka duka ya Pak, pasti semua bisnis itu ada resikonya ya. Ada dukanya ya ada senengnya. Kalau untuk kesulitan itu memang sapi sakit sebenarnya Pak. Sapi sakit apalagi itu contohnya kencing darah. Itu kalau sapi besar 50-50 antara bisa sembuh apa enggak, dan itu kebanyakan ya harus dipotong kalau kencing darah. Dan itu pun kencing darah itu sebagian peternak itu belum tahu awal mula sapi kencing darah itu penyebabnya, kebanyakan belum tahu. Jadi sapi kencing darah itu sangat riskan. Kemudian namanya kita jual beli, kita pasti ada naik turunnya mobil ya. Waktu kirim ada ini ya, ada kendala sapi patah tulang ya. Betul, turun dari mobil kakinya patah, itu pastikan itu rugi ya Pak. Lah itu salah satu termasuk dukanya. Kalau senengnya ya kita emang dari usaha itu harus seneng dulu. Kalau
kita hanya cuman sekedar mau ambil profit, mau nyari untungnya aja, yang saya lihat sih tidak jalan, Pak. Jadi kita harus cinta dulu, sayang dulu, seneng dulu, insya Allah itu rezeki nanti mengikuti. Seperti itu. Biasanya kalau orang bisnis itu kan yang dicari pasti profit. Betul. Nah, atau mungkin bisa dibilang keuntungan. Iya, betul, nah, betul. Dalam hal menjalankan usaha perdagangan peternakan sapi yang Mas Akbar jalani ini, itu untuk proses penjualannya, itu omset dan keuntungannya sampai berapa, Mas Akbar? Kalau bicara omset ya Pak, memang kan tiap tahun itu sirkusnya itu bisa naik turun, tidak bisa diprediksi Pak. Kalau di sapi itu memang penjualan terbaik itu di waktu Idul Fitri, itu sapi potong ya. Idul Fitri ya? Betul, Idul Fitri itu sapi potong, itu harganya bagus. Kemudian penjualan terbaik kedua itu Idul Adha. Seperti itu. Itu Idul Adha, ya banyak orang kurban, itu semua orang nyari sapi. Seperti itu penjualan terbaik ada di dua momen itu. Kalau omset, ya alhamdulillah, gimana ya kalau ngomongin omset itu takut gak enak ya. Insya Allah cukup lah ya. Insya Allah. Kalau nilainya di sini lebih dari 1 miliar udah ketahuan lah omsetnya berapa gitu. Amin aja. Ya. Pertanyaan terakhir ya buat Mas Akbar, untuk warga, teman-teman mungkin ya, mungkin bisa dibilang milenial muda yang belum punya usaha seperti yang Mas Akbar jalani, mereka hanya masih bisa sebatas rencana, angan-angan ya. Itu biar bisa menjalani seperti yang Mas Akbar jalani sekarang ini, itu saran, masukan dari Mas Akbar untuk kita-kita ini apa, Mas? Kembali lagi ke diri kita sendiri ya Pak. Kalau memang kita belum ada kemauan, kita pengen lebih jauh melangkah, istilahnya lebih kita curi start, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dulu, kita berani terjun ke usaha. Itu ya kuncinya ya kembali lagi ke diri sendiri sih Pak. Asalkan kita ada kemauan, insya Allah itu jalan-jalan itu akan terbuka. Seumuran saya banyak Pak yang masih main. Iya banyak, betul sekali. Iya betul, teman-teman saya masih segitu semua. Tapi alhamdulillah saya punya prinsip sendiri, saya harus punya start terlebih dahulu. Barangkali ini Bapak, Ibu, Saudara semua mencari bibitan sapi atau hewan kurban juga sudah kita buka. Booking sapi kurban 2024 sudah kita buka dan alhamdulillah di kandang ini sudah sekitar 30 ekoran yang sudah terbooking buat kurban 2024 ini. Kalau kita tiap hari, kita insya Allah ada sapi-sapi bakalan, stok-stok sapi baru. Nanti barangkali ada yang mau mencari buat penggemukan atau buat booking kurban, insya Allah setiap hari itu ada yang baru. Kemudian untuk lokasi kami di Dusun Pejaten, Desa Grikil, Kecamatan Pagruyung. Untuk akses tol mungkin dari Jakarta itu turun di Exit Taloleri. Dari Exit Taloleri sekitar 30 menit 14 kilo sampai sini. Seperti itu. Nanti monggo, nanti yang mau bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol seputar peternakan, insya Allah monggo datang aja ke kandang. Ngobrol santai dulu boleh ya Mas? Iya, datang ke kandang. Dan misalkan kita ada bermitra dengan kami juga insya Allah bisa, nanti kita bantu. Misalkan kok ada yang mau beternak sapi cuman belum tahu caranya, belum tahu pemasarannya, nanti insya Allah kita bantu. Jadi nanti sapi dari saya, kemudian penjualan, kalau bisa jual sendiri dengan harga terbaik silahkan, cuman kalau tidak bisa menjual, dijual lagi, kami beli lagi. Luar biasa. Kita jualkan ya. Seperti udah itu. Dikasih caranya, dikasih metodenya, nanti kalau sapinya bagus, nggak bisa jual dengan harga terbaik, dari Akbar Farm bisa narik lagi. Insya Allah.